Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan tentang Microsoft Word. Namun sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Aisyah, saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Ira Mufida. Nama saya Pipi. Nama saya Nadia Yulianti. Nama saya Yusnia. Nah, jadi sebelum ke Microsoft Word, nah pastikan kita harus buka dulu ya. Nah, di sini ya. Di sini aplikasinya bisa lihat. Nah, untuk Microsoft Word, tampilan pertamanya itu seperti ini ya. Tapi sebelum masuk ke Microsoft Word, ada baiknya kita tahu dulu apa sih itu Microsoft Word. Nah, untuk pengertiannya sendiri, Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai perangkat lunak pengolah kata yang meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen seperti teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan masih banyak lagi. Nah, Microsoft Word juga merupakan sebuah perangkat lunak pengolah kata terbaik dan terpopuler di dunia. Selain itu, Microsoft Word juga tersedia di berbagai jenis sistem operasi. Aplikasi ini telah didistribusikan di sistem operasi Microsoft Windows, Mac OS, iOS, dan Android. Hal ini menyebabkan popularitas Microsoft Word bertahan, walau banyak terdapat aplikasi pengolah kata yang terus bermunculan. Nah, untuk lebih spesifiknya, apa sih fungsi Microsoft Word? Fungsi Microsoft Word secara umum berfungsi atau mempunyai fungsi sebagai word processing, yaitu membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Jadi di aplikasi ini kita itu bisa membuat, adapun yang sudah dibuat kita bisa mengeditnya dan memformat dokumen ya, seperti itu. Membuat dokumen aplikasi Microsoft Word berfungsi untuk membuat dokumen yang dapat dicetak dengan berbagai ukuran kertas seperti A4, 4A, dan lain-lain. Mengedit dokumen aplikasi Microsoft Word dapat digunakan untuk mengedit dokumen lain, baik dokumen yang dibuat dari aplikasi Microsoft Word itu sendiri maupun dari aplikasi pengolah kata lainnya. Nah, itu juga salah satu kelebihannya. Memformat dokumen Microsoft Word memungkinkan pengguna membuat dokumen yang lebih profesional dengan pilihan format dokumen yang beragam. Misalnya ukuran kertas, jenis huruf, warna huruf, catatan kaki, penomoran, hingga equation matematika. Apa sih manfaat dan kegunaan Microsoft Word? Nah, ini lebih lebih detailnya gitu. Apa manfaat dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dunia kerja? 1. Membuat dokumen yang dapat dicetak seperti surat, laporan kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, membuat buku dengan berbagai format. Selanjutnya, membuat dokumen yang lebih profesional dengan gaya penulisan yang beragam, seperti jenis font, warna, dan lainnya. Membuat surat dengan lebih cepat. Membuat dokumen ilmiah dengan fitur referensi untuk mempermudah penulisan ilmiah. Terus, tersedia beragam template yang dapat diunduh untuk mempercepat pembuatan dokumen, mempermudah mengedit dokumen dengan mudah, dapat dibuka kapan saja, terkoneksi dengan SkyDrive untuk menyimpan dokumen otomatis secara online.
dapat digunakan untuk membuat surat yang dikirim berbanyak, serta fitur lainnya yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran Microsoft Word. Jadi intinya ya perangkat lunak yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan memformat sebuah dokumen. Ya, itu fungsi utamanya. Ya, terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan materi yang udah disampaikan sama Kak Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang toolbar atau yang ada di dalam Microsoft Word, yaitu office button atau icon keterangan. Yang pertama yaitu ada new, digunakan untuk membuat file dokumen kosong baru. Yang kedua ada open, digunakan untuk membuka file dokumen yang tersimpan. Yang ketiga save as, digunakan untuk menyimpan file dokumen ke dalam format tertentu. Yang kelima print, digunakan untuk mencetak file dokumen yang sedang aktif. Yang keenam prepare, digunakan untuk melakukan properti khusus terhadap file dokumen aktif. Yang ketujuh send, digunakan untuk mengirimkan file dokumen aktif sebagai email atau faksimil. Yang kedelapan publish, perintah untuk menerbitkan dokumen aktif ke website atau blog dan DLL. Yang kesembilan close, digunakan untuk menutup file dokumen aktif. Nah, di sini juga ada yang dinamakan dengan tab home, yaitu dua atau satu grup clipboard, yaitu yang pertama paste untuk menempelkan hasil copy atau cut. Yang kedua cut untuk memotong teks atau objek terpilih. Yang ketiga copy untuk mengandalkan teks atau objek terpilih. Yang keempat format atau painter, digunakan untuk meniru format halaman dokumen ke dalam dokumen lainnya. Nah, tombol panah kecil di sudut kanan atau bawah setiap grup digunakan untuk mengakses peraturan lanjutan mengenai fungsi suatu grup. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menambahkan penjelasan bagian-bagian toolbar yang telah disampaikan oleh Teh Ira tadi. Bagian toolbar itu ada 9 bagian. Yang pertama office button, yang kedua tab home, yang ketiga group font, yang keempat group paragraph, yang kelima group style, yang keenam group editing, yang ketujuh tab insert, yang kedelapan group table, yang kesembilan group header, dan footer. Di sini saya akan menjelaskan tentang grup paragraf. Grup paragraf di sini ada 15 bagian. Yang pertama bullets, untuk memberikan tanda bulat di tiap paragraf terpilih. Yang kedua numbering, untuk memberikan format penomoran di tiap paragraf terpilih. Yang ketiga decrease indents, untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Yang keempat increase indents, untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Yang kelima left to right, untuk menjadikan arah teks berjalan dari kiri ke kanan atau format Latin. Yang keenam right to left, untuk menjadikan arah teks berjalan dari kanan ke kiri atau format Arab. Yang ketujuh sort, untuk menyortir data. Yang kedelapan show, untuk paragraph marks. Yang kedelapan sort paragraph marks, untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Yang kesembilan align text left, untuk mengatur teks rata kiri. Yang kesepuluh center, untuk mengatur
teks rata tengah. Yang ke-11, elegant text right untuk mengatur teks rata kanan. Yang ke-12, justify untuk mengatur teks rata kanan kiri. Yang ke-13, line speaking untuk mengatur jarak antar baris teks. Yang ke-14, shading untuk mengatur warna latar teks terpilih. Yang ke-15, border untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Nah, itu bagian yang grup paragraf. Selanjutnya yaitu grup style. Di sini ada grup style terbagi dua, yaitu yang pertama heading style berisi pilihan format judul atau subjudul dari paragraf terpilih. Yang kedua hang style berisi pilihan pengaturan tema paragraf. Selanjutnya ada groove editing. Groove editing di sini ada tiga bagian. Yang pertama, find untuk mencari kata tertentu berdasarkan keyword tertentu dalam suatu file. Yang kedua, replace untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Yang ketiga, select digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu file Microsoft Word 2007, fungsi icon tab insert. Nah, ini tuh namanya tab insert. Nah, ini grup page ya. Nah, ini ada cover page digunakan untuk menyisipkan serta memilih jenis halaman sampul. Lalu ada blank page untuk mencari dan mengganti kata yang ditemukan untuk diganti dengan kata tertentu dalam suatu file. Nah, lalu ada break page untuk memisah suatu halaman file dokumen. Nah, ini group table. Nah, ini ada insert table untuk menyisipkan tabel melalui dialog insert table. Lalu ada draw table untuk menyisipkan tabel dengan cara menggambar di halaman dokumen. Lalu ada convert text to table digunakan untuk menjadikan teks terpilih berada dalam tabel. Nah, lalu ini ada Excel spreadsheet untuk menyisipkan tabel dalam bentuk lembar kerja Excel. Nah, ini lalu ada quick tables untuk menyisipkan tabel instan yang sudah tersedia jenis dan bentuknya di dalam Microsoft Word 2010. Nah, ini grup header dan footer. Header digunakan untuk mengatur kepala halaman suatu file. Lalu footer digunakan untuk melakukan setting terhadap kaki halaman suatu file. Nah, ini namanya page number digunakan untuk melakukan setting terhadap nomor halaman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara membuat daftar isi otomatis. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu kaidah-kaidah dalam pengetikan. Nah, yang pertama adalah size atau ukuran dalam kertas yang akan kita gunakan. Kita menggunakan size A4 dengan cara masuk ke bar page layout, lalu size, dilanjutkan dengan klik A4. Lalu kita masuk pada bar home. Kita ganti fontnya dengan Times New Roman dan ukuran 12. Lalu kita ubah ukuran margins. Kita masuk ke page layout, margins, custom margins, lalu kita juga atur spasi. Kita masuk kepada bar home, grup paragraf, icon panah kecil yang berada di bawah, lalu opsi pada line spacing kita ubah menjadi 1,5. Lalu kita masuk kepada bar home, grup paragraf, justify. Kita langsung saja membuat daftar isi otomatis.
Heading diperlukan, apalagi bila laporan yang disusun memiliki banyak subbab dan poin-poin penting. Blok judul bab, lalu heading 1, klik kanan, modify, lalu atur-atur seperti ini. Setelah selesai, lalu klik OK. Karena saya sudah diatur dari awal, jadi saya klik cancel. Lalu sejajarkan dengan subbabnya. Kita pilih heading 2 seperti tadi. Lalu seperti tadi lagi untuk anak subbab dengan heading 3 dan seterusnya sesuai kebutuhan. Sediakan satu halaman khusus untuk daftar isi. Setelah kita tulis daftar isi sebagai judul, kita klik menu reference, lalu table of content. Nah, di sini ada 3 tabel. Yang 1 dan 2 ada otomatis, yang ketiga itu manual. Tapi di sini kita pilih custom table. Lalu seperti ini ya. Selesai, kita klik OK. Dan jadi daftar isi otomatis. Lalu sekarang kita buat daftar pustaka otomatis. Masuk menu reference, lalu insert custom, add new source. Lalu akan ada tampilan seperti ini. Untuk type of source, kita bisa memilih itu makalah atau tulisan kita itu dari mana. Nah, lalu isi sesuai ketentuan yang ada di situ. Jangan lupa klik OK. Lalu untuk menampilkannya, kita masuk reference, bibliografi, lalu apa yang kita tulis tadi bisa dilihat di insert custom. Nah, masuk bibliografi, kita pilih yang mana yang akan digunakan. Jadi seperti ini, tertata, rapi, dan berurutan.